beliau Kepala Bidang PBB dan BPHTB. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Ahmad Musliani ya, yang mana beliau Kasubit ya, pendaftaran dan PBB dan BPHTB. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat Pak ya, sehat Pak ya. Semangat. Dan seperti biasa kita ditemani hari ini bersama Bu Peri. Iya, dan tentunya akan menemani Anda satu jam ke depan di Talkshow Tanah Laut Menyapa. Dan hari ini apa Bu Peri yang kita bicarakan hari ini? Iya, dan terkait temanya ya. Iya, dan tema hari ini ternyata merupakan salah satu prestasi ya Bapak Ibu dari Badan Pendapatan Daerah, itu PAD 2020 lampaui target melalui inovasi si BPATA ini ya. Iya, dan ada inovasi baru katanya di aplikasi ya si BPATA ya. Oke, luar biasa. Namun kita juga mengingatkan rekan dengar setia kita ya, bahwa siaran kita bisa didengarkan secara streaming di www.tfm.tanahlotkap.go.id. Selain itu, kami juga live di Instagram melalui akun @radio_tuntung Pandang. Dan jika Anda ingin berpartisipasi dalam talkshow kami hari ini, Anda bisa menelpon kami melalui line telepon di 0811 501234 atau bisa mengirimkan chat WhatsApp ya Wan ya. Iya. Jika suaranya malu-malu terdengar ya, boleh melalui chat WhatsApp melalui nomor tadi ya di 0811 501234. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja, Wan ya. Iya. Oke, untuk Bapak, saya enaknya manggilnya Pak siapa nih, Pak Muhammad Badarudin nih? Nggih, Pak Badar. Oh, Pak Badar. Sesuai Oke. namanya itu. Oh iya, ini belum sarapan Pak, jadi kurang ya. Yang fokus ya. Oke, baik Pak Badar, monggo silakan sebagai pembuka terkait tema kita hari ini, PAD 2020 lampaui target. Oke, terima kasih pada Pak Iwan, Pak Bu Peri, dan rekan-rekan pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM. Kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut ada tugas pimpinan untuk mengikuti acara ini dalam rangka kita berbagi informasi lah sekitar pendapatan daerah, khususnya di tupoksi kami di bidang PBB dan BPHTB. Perlu kami sampaikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi pengelolaan pendapatan daerah. Nah, kemudian kita wujudkan dalam bentuk visi misi, di mana visi kita adalah terwujudnya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dengan ada 3 misi yang akan kita laksanakan, yaitu meningkatkan upaya-upaya penggalian sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, dan yang terakhir misi kita adalah meningkatkan tata kelola internal SKPD yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan untuk di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sendiri itu mempunyai struktur terdiri dari kepala badan, kemudian ada sekretariat, kemudian ada 3 bidang, dari bidang PBB dan BPHTB sendiri yang kami wakili saat ini, kemudian ada bidang pajak daerah, juga ada bidang pendapatan lain-lain, retribusi daerah dan pelaporan. Nah, kebetulan melihat kondisi yang ada di bidang kami khususnya, Bapak Ibu sekalian, memang namanya badan itu soal apa yang sifatnya teknis kadang-kadang harus didukung dengan SDM yang kompeten lah artinya. Tapi dengan kondisi kita saat ini, dan kami sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah kita untuk melengkapi lah sebenarnya personil-personil yang ada di bidang PBB dan BPHTB khususnya. Karena Bapak Ibu sekalian, terus terang kami ini di bidang PBB dan BPHTB ini mengurusi puluhan ribu wajib pajak. Apalagi PBB gitu. Tahun ini aja kita menetapkan PBB itu sebanyak 132.010 SPPT ke tanah laut. Sedangkan ASN yang ada di kita itu kebetulan ada 6 orang aja, dari Kabid, kemudian 3 Kasubit dan 2 staf. 2 staf ini juga digunakan sebagai
customer service atau pelayanan di depan. Artinya kami ini yang kabit, kemudian kasubit ya begawi sorangan aja. Nah, inilah kadang-kadang salah satu juga hambatan bagi kita dalam rangka kita mengoptimalkan tugas dan fungsi kita. Tapi di satu sisi juga kita masih perlu pembenahan lah ASN. Kemudian juga walaupun kita dilengkapi dengan PTT, tetapi dari 5 PTT yang ada itu 4 orang itu hanya operator. Artinya tidak bisa ditugaskan ke lain selain menghadapi inputan data yang ribuan yang masuk ke kami, permohonan data baik PBB maupun BPHTB. Nah, sehingga mereka dari 4 operator itu tetap harus melaksanakan tugas setiap hari menginput data ke sistem. Nah, sedangkan 1 orang lagi hanya administrasi lah ibaratnya. Nah, sehingga kabit maupun kasubit ini lebih banyak berkecimpung baik administrasi maupun lapangan sekaligus. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini menyangkut PAD ya, sedikit kita berbicara masalah unsur pendapatan daerah. Bahwa di APBD kita itu ada yang namanya pendapatan asli daerah, kemudian ada yang dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, pendapatan asli daerah sendiri itu dibagi menjadi 4 unsur ya, tadi dari pajak daerah, kemudian retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kemudian kalau kita lebih ke pendapatan asli daerah, ke pajak daerah dan retribusi daerah khususnya, pajak daerah kita sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Undang-Undang 2008 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kita diberikan kewenangan untuk mengelola 11 pajak. Nah, jadi 11 pajak daerah yang kita kelola itu diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral batuan, bukan logam dan batuan atau galian C kita sebut itu. Kemudian pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, kemudian PBB dan BPHTB. Nah, kebetulan kami yang hadir di sini adalah khusus masalah PBB dan BPHTB. Nah, ya, itu. Pak, ya. Oke, mungkin bisa ini lagi Pak disampaikan lagi mungkin terkait ini tadi Wan ya. Kan informasinya bahwa PAD kita tahun 2020 itu melampaui target. Nah, bisa jadi mungkin capaian melebihi target dan realisasinya itu berapa dari target sasaran sebenarnya, Pak? Betul. Kebetulan memang alhamdulillah kita sejak didirikannya Badan Pendapatan Daerah yang merupakan pecahan dari DPPKA dulu ya. Sekarang kan BPKAD tersendiri, kemudian Badan Pendapatan tersendiri. Jadi sejak 2017 alhamdulillah sebenarnya dari target-target yang ditetapkan di dalam APBD, teman-teman di Badan Pendapatan juga didukung dengan wajib pajak, kemudian kondisi ekonomi tanah laut yang cukup mendukung. Alhamdulillah setiap tahun kita selalu melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD. Contohnya di tahun 2017 ditargetkan 5,3 M, alhamdulillah terrealisasi 8,5 M lebih atau 161%. Kemudian di 2018 memang ini ada penurunan dulu sekitar 2,6 targetnya, itu terrealisasi 3,6. Kemudian di tahun 2019 alhamdulillah dari 9,7 M yang ditargetkan, dan alhamdulillah terrealisasi ini lebih tinggi lagi, 12,4 miliar lebih atau 128% lebih. Kemudian di tahun 2020 kita ditargetkan 3 miliar lebih, 3 miliar 650 juta. Terrealisasi alhamdulillah 7,5 M lebih atau 207%. Ini yang mungkin ada pengaruhnya, kebetulan juga di tahun 2020 itu kita ada sedikit bukan sedikit ya inovasi lah, termasuk si BPHT tadi, sistem informasi BPHTB secara elektronik, cukup mendukung lah, sehingga target kita tercapai 207,17%. Nah, kemudian di
di tahun 2020 perubahan itu naik jadi 7,8%, dan alhamdulillah kita terrealisasi 7,8 miliar, terrealisasi 9,4 miliar atau 121%. Nah itu sedikit gambaran ya, alhamdulillah dengan beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan teman-teman di Badan Pendapatan cukup mendukung lah untuk optimalisasi pendapatan pendapatan daerah kita. Cukup signifikan Pak ya angka yang dicapai. Baik Bapak, untuk 2021 sendiri sudah ada nggak proyeksi kira-kira pendapatan kita seperti apa? Alhamdulillah kita memang untuk tahun 2021 di anggaran ini kita murni ditargetkan 4 miliar 350 juta. Kemudian alhamdulillah juga sudah tercapai 7,9 miliar. Wow, atau itu, sudah terlampaui lah 183,15%. Akhir di bulan apa Pak? Akhir di bulan apa? Sampai semester 1 30 Juni 2021. Nah, kita juga pengen tahu nih Pak, semua itu bisa melampaui target. Itu kira-kira dari sektor mana nih Pak yang paling besar perannya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Tanah Laut Pak? Pendapatan yang mungkin berkontribusi yang cukup besar ya dalam PAD. Ya, kalau kita bicara PAD berarti kita berbicara antara pajak dan retribusi. Jadi kalau BPHTB ini kan hanya satu unsur daripada pajak gitu. Sebenarnya yang lebih tinggi adalah di pajak penerangan jalan yang PLN. Memang itu hampir 20 miliar kita targetkan tahun ini, dan rata-rata itu alhamdulillah tercapai. Nah jadi itu kalau ke BPHTB kan subnya masih di nomor 2 lah mungkin dari 11 pajak itu rankingnya. Jadi memegang peranan nomor 2 terbesar nih Pak ya, betul. Sebagai penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Tanah Laut ya. Betul. Baik, dari tadi kita belum dengar nih Mas Iwan ya, suaranya Pak Mus nih. Iya Pak Mus. Oke, Pak Mus bisa cerita sedikit nggak nih salah satu fungsi dari Mas Mus kan ini ya, salah satu kasubit ya dari bidang PBB dan BPHTB ini tadi. Bisa diceritakan Mas perannya terkait PAD 2020 yang sudah melampaui target, dan 2021 udah dipastikan nih Pak ya bahwa juga melampaui target ya. Boleh saya tambahkan sebentar sebelum Pak Mus, Pak? Silakan. Kalau Pak Mus yang menyatakan mungkin dibilang nanti Pak Mus membanggakan diri. Jadi lebih baik kita yang menyampaikan gitu. Artinya gini. Baik. Alhamdulillah Pak Mus, si BPHT ini kebetulan inovasinya waktu diklat ya. Waktu diklat BIM ya. Diklat BIM, alhamdulillah. Nah jadi apa namanya itu? Program di diklat BIM itu program inovasi. Inovasi itu, nah alhamdulillah kita kembangkan, dan alhamdulillah memang kebetulan saya juga jadi mentornya waktu itu ya. Beliau juga berprestasi kan di hasil kelulusan juga salah satu yang 3 besar lah ibaratnya di angkatan diklat adum itu diklat PIM 4 kemarin. Iya, betul. Nah, jadi alhamdulillah ini salah satu inovasi dari Pak Mus sendiri gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah masih dipakai Pak ya. Alhamdulillah masih dipakai beliau. Nah, silakan Pak Mus mungkin. Iya, bisa ceritakan sedikit nih Mas. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon izin Pak Kabid. Mungkin kita di sini ada beberapa sih yang dilayani dalam artian untuk BPHTB. Nah, ini kita ke BPHTB dulu. Dalam BPHTB itu ada beberapa pelayanan, yaitu satu adalah jual beli, kedua adalah tukar menukar, ketiga hibah, kemudian hibah wasiat, keempat, kelima adalah waris, kemudian 6 adalah pemasukan dalam perseron atau badan hukum lain, ketujuh adalah pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, kedelapan adalah penunjukan pembelian dalam lelang, kemudian yang ke-9 pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian 10 penggabungan usaha, kemudian 11 peleburan usaha, 12 pemekaran usaha, dan ke-13 adalah hadiah. Kemudian ada lagi yang kita layani yang di proses di BPN, yaitu adalah pemberian hak baru, yaitu pertama adalah kelanjutan pelepasan hak, dan yang kedua adalah di luar pelepasan hak. Nah, pada saat ini memang BPHTB ini kita terbantu pada saat proses yang dilakukan oleh BPN. Nah, ini lumayan terbantu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kita ada kebetulan Tanah Laut ini sedang giat-giatnya membangun. Iya, betul. Nah,
Jadi di tiap-tiap desa atau di tiap-tiap pelosok-pelosok yang ada di perbatasan desa antara Plehari dan desa-desa yang lainnya itu sedang banyak pembangunan perumahan-perumahan. Nah, ini sedang gencar-gencarnya. Nah, kita terbantu dan terdongkrak dengan program salah satunya adalah PTSL dan pembangunan perumahan. Nah, di situ ada beberapa item yang harus dilampirkan pada saat pengurusan sertifikat. Salah satunya adalah perpajakan. Nah, satu PBB dan yang kedua adalah BPHTB. Betul. Sekarang kita ada istilahnya konfirmasi status wajib pajak. BPN tidak akan bisa memproses pembuatan sertifikat tanpa adanya proses pembayaran atau setelah selesai pembayaran PBB maupun BPHTB. Nah, peran yang penting itu di situ karena apabila masyarakat tidak membayar BPHTB, maka yang bersangkutan tidak diberikan namanya NTPD yang fungsinya untuk menginputkan di aplikasi BPN. Nah, salah satu di situ. Jadi itu bisa menjadi penghambat ya legalitas kita untuk memiliki itu tadi ya sertifikat tadi. Oke, baik. Menarik sekali pembicaraan kita pagi hari ini. Silakan ada yang disampaikan dulu? Ya, mungkin Mbak Muslia kembali ya. Aplikasi ini terkait aplikasi tadi Bu ya. Apakah ini sudah langsung online terintegrasi dengan SKPD lain atau pihak lain? Sudah terintegrasi. Kita sejak tahun 2020 itu sudah terintegrasi dengan BPN. Nah, pada saat ini kami masih menunggu dari Dinas Catatan Sipil untuk integrasi lagi. Nah, karena di situ kita ada semacam konfirmasi status wajib pajak. Nah, status konfirmasi status wajib pajak itu fungsinya kita mengetahui apakah benar wajib pajak itu alamatnya sesuai dengan yang tertera. Nah, kadang-kadang memang ada wajib pajak yang kesalahan pada saat mengetik mungkin di situ. Kemudian yang kedua mungkin alamatnya alamat yang lama yang dimasukkan. Nah, gitu. Jadi masih akan bersinergi lagi nih ya. Betul. Kan biar bisa langsung otomatis ya di aplikasi tersebut. Luar biasa ternyata si Beb. Saya nyebutnya Bepata atau Bepata gitu. Bepata. Oke, baik. Bepata. Ingat Beb ya. Beb. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi nih, Wan ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang si Bepata ini. Namun untuk Anda jangan beranjak dulu, tetap setia di 102,3 MHz. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami di Talkshow Tanah Laut Menyapa bersama Badan Percepatan Daerah Kabupaten Tanah Laut hari ini. Iya, kita juga ingatkan kembali ya, Wan Iya, ya. betul sekali. Jika Anda ingin bertanya, boleh bergabung telepon langsung. Silakan saja di 0811501224 ya. Iya, apalagi ini terkait pajak memajak nih. Betul sekali ya. Ini pertanyaan ini tadi ya. Kita kan di awal tadi sudah bahas tentang si Bepata ini Bepata. tadi. Iya, sistem informasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Iya, oke. Baik, mungkin siapa nih yang bisa membantu mungkin rekan dengar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Bepata ini? Apa saja aplikasi ini yang kemudahan bagi penggunanya apa nih keunggulannya ya? si Bepata ini ya, Wan ya? Oke, mungkin bisa dibantu dari Pak Badar dulu deh. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan berikutnya bahwa memang inovasi yang kita buat sendiri secara mandiri atau tidak melibatkan pihak konsultan dan sebagainya, artinya mandiri dari kita sendiri ya, alhamdulillah. Wow. Ini suatu prestasi lah bagi kami yang mudah-mudahan ini jadi contoh juga untuk rekan-rekan SKPD lainnya untuk mengembangkan dengan mengoptimalkan SDM yang ada di lingkungan kerjanya. Alhamdulillah kita dengan si BPHT ini kita sebenarnya menindaklanjuti daripada surat KPK RI di tahun 2019 di bulan Maret 21 Maret tahun 2019 tentang layanan online, itu yang menjadi rujukan awal kita. Kemudian kita sudah kerjasama juga Pemda Tanah Laut dengan Kepala Kantor Pertanahan Tanah Laut di tahun 2019. Kemudian latar belakang itu juga kita tindak lanjuti antara Bapenda dengan Bangkalsel khusus untuk online-nya dengan Bangkalsel untuk Bepata ini. Nah, perlu kita sampaikan juga bahwa
fungsi utama BPHT ini, si BPHT ini, bahwa itu dalam rangka kita meningkatkan pelayanan di bidang perpajakan yang terintegrasi langsung dengan layanan pertanahan, di mana melibatkan unsur wajib pajak, kemudian PPAT, kemudian Bapenda sendiri, Bank Kalsel, itu yang, dan kantor pertanahan. Nah ini yang merupakan lintas sektor lah ibaratnya online-nya. Oke. Kemudian sebenarnya ini lebih kepada dalam program nasional, dalam rangka menunggu pencapaian program nasional, yaitu dalam rangka pendaftaran tanah secara lengkap ya, PTSL dari daripada kantor pertanahan itu sendiri. Nah kemudian kemana sih kira-kira memperoleh gambaran, ibarat menggunakan aplikasi ini, jadi seperti itu Pak ya. Jadi perlu Bapak Ibu mungkin juga masyarakat tahu bahwa aplikasi ini tidak harus di-download oleh masing-masing wajib pajak atau masyarakat umum, tapi memang terbatas di PPAT. Nah, saya sampaikan tadi bahwa memang wajib pajak itu nanti akan datang langsung ke PPAT yang dulu manual. Artinya membawa berkas ke PPAT, kemudian berkas lagi dibawa ke Bapenda, balik lagi ke PAT, balik lagi ke BPN, seperti itu kan. Nah sekarang cukup wajib pajak atau penjual pembeli atau yang akan mengurus sertifikat datang ke PPAT. Pejabat pembuat akta tanah nih Pak ya. Atau bahasa kerennya notaris mungkin nih Pak ya. Iya. Dan BPN kan salah satu PPAT juga, dan selain yang notaris-notaris yang ada di tanah laut. Nah semua itu punya akun. Nah jadi tinggal datang ke salah satu mereka itu PPAT yang ada, masukkan berkas di situ, di input, verifikasi dan persetujuannya itu langsung melihat online melalui aplikasi ini. Jadi kita di Bapenda, Pak Mus selaku verifikator, nanti ada Kasubit Penetapan dan Perhitungan juga ada memverifikasi. Kalau disetujui nanti PPAT itu langsung memprint out SPPD ya, surat SSPD ya, surat setoran pajak daerah. Nah tinggal bawa ke Bapenda, tanda tangan persetujuan, tinggal langsung ke bank pembayaran. Jadi agak ringkas, tidak mau berkas-berkas lagi. Berarti ini memperpendek birokrasi. Betul. Iya, dan apa juga di masa pandemi juga ya. Betul. Salah satunya juga ya, dengan pandemi ini tidak tatap muka langsung gitu kan. Kata Bapak tadi memang harus ada beberapa dokumen yang disiapkan nih ya oleh si customer ya. Betul. Mungkin bisa disampaikan nih Pak, dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh customer jika mereka ingin mengajukan ya, dan biar bisa dilayani secara cepat nih. Betul. Mungkin bisa dibantu oleh Pak. Silakan mungkin Pak Muslani yang lebih. Silakan Pak Mus. Ya benar. Untuk kita proses pelayanan di si BPHT itu ada beberapa, antara umum dan PTSL memang ada perbedaan. Ada berbeda kategori lagi nih ya. Berbeda kategori. Karena PTSL ini kebiasaan untuk pemberian hak baru. Nah, itu kan itu bedanya ya. Iya. Nah, semua berkas itu ada beberapa persyaratan yang diupload dalam sistem. Pertama adalah file kartu tanda penduduk untuk umum, nih statusnya untuk umum dulu, masyarakat umum. Kemudian file kartu tanda penduduk, kemudian file surat tanah, nah kemudian file kwitansi, kemudian foto visual, kemudian file SPPT, kemudian untuk waris sendiri itu ada file surat waris. Nah kemudian ada lagi file kartu keluarga penerima. Nah itu untuk umum, masyarakat umum, karena masyarakat umum biasanya ada jual beli di situ salah satunya. Nah kalau waris mungkin ada turun waris segala macam. Kemudian untuk PTSL ini adalah untuk hak baru dan pelepasan tadi. Itu adalah file kartu tanda penduduk (KTP), kemudian file kartu keluarga, file surat tanah, file SPPT, file kwitansi bila ada pembelian, kemudian file foto visual. Nah ini kita peringkas PTSL karena kita mendukung program dari Badan Pertanahan Nasional. Ini foto visual mungkin maksudnya objek ininya ya Pak ya. Objek tanah dan bangunan. Bukan foto visual pemilik ya. Bukan. Iya. Ini juga ada di sini ada si Bepata dan juga ada aplikasi SPPT ya Pak ya, layanan SPPT online. Mungkin ini selanjutnya mungkin yang bisa dijelaskan ini Pak. Betul.
kalau mungkin agak menambah materi di sini ya. Kalau tadi memang BPAT ini ASPT ini khusus PBB Pak. Jadi kalau kebetulan kita cetak brosur ini memang untuk ringkas, jadi bolak-balik gitu. Yang menyampaikan informasi ke desa-desa, supaya masyarakat juga mengerti syaratnya, prosesnya seperti apa itu. Jadi SPT ini sebenarnya nih bidang PBB-nya. Nah, jadi SPT ini adalah elektronik surat pemberitahuan pajak terhutang. Artinya ini memang kalau ini aplikasi dan ini bisa di-download siapapun. Ini untuk mengetahui status pembayaran daripada wajib pajak itu sendiri. Mungkin misalnya Ulun ngecek ya. Ulun punya PBB, ada punya nomor objek pajak. Nah, Ulun ini lunas apa belum? Atau ada tertunggak tahun berapa? Nah, itu bisa dilihat melalui aplikasi ESPT yang juga alhamdulillah ini juga inovasi dari kami mandiri, juga tidak melibatkan orang lain. Alhamdulillah dari SDM kita bisa mengembangkan aplikasi ini. Nah, ini kalau ini umum, artinya orang pribadi bisa. Nah, kalau tadi si BPAT itu memang hanya khusus untuk PPAT dan perbankan dan kita sendiri seperti itu. Jadi tidak untuk umum gitu. Cuma masyarakat bisa langsung mendatangi daripada ke tempat-tempat seperti PPAT atau kantor pertanahan, seperti itu, tinggal mengupload persyaratan yang telah disebutkan seperti Pak Muslian tadi. Oke. Tapi kalau misal nih Pak ya, masyarakat kan mungkin Pak ya tidak semua paham teknologi Pak ya. Iya, kan mungkin mereka masih ini nggak ngerti kan kalau persyaratannya diunggah nih semua tadi yang disebutkan Pak Mus, file. Iya, mungkin kita jelaskan, mungkin kalau Pak Mus tadi file sebenarnya berkas lah, maksudnya kalau itu ada KTP, fotokopi KTP-nya. Jadi masih boleh membawa berupa hard copy nih Pak ya. Jadi saya sampaikan tadi berkas tetap dibawa, cuma hanya di tingkat PPAT. Jadi PPAT nanti petugas PPAT yang membantukan mau scan lah ibaratnya dalam bentuk file. Nah, file itu yang akan dikirim melalui aplikasi ini. Sehingga oleh teman-teman verifikator di Bapenda itu tinggal memeriksa, menyetujui. Nah, seperti itu. Jadi terhadap file-file yang telah diupload oleh masing-masing user di PPAT-nya seperti itu. Tapi tadi disebutkan juga nih Pak, ketika berkas sudah diupload, kemudian ada verifikasi dari pihak Bapenda. Nah, nanti baru keluar tuh tagihannya tuh. Nah, betul. Iya, itu nanti tagihannya diterima si customer di mana nih Pak? Di PPAT-nya. Kalau disetujui di PPAT akan ada kelihatan nanti produk tersetujui, tinggal di print sudah terlihat berapa nilai pajaknya harus dibayar. Nah, tinggal itu yang dibawa ke bank. Jadi pembayaran. Bayarnya juga tinggal ke bank ya Pak ya. Udah bisa online juga nggak nih Pak bayarnya? Mungkin seperti PBB kan kita udah bisa melalui mobile banking seperti itu. Bagaimana? Di retail juga bisa ya. Iya, suka jajan apa mah ya. Jangan nama ya. Sorry. Oke, silakan Pak Mus, mungkin bisa dibantu. Siap, saya tambahkan. Untuk pembayaran BPHTB sama dengan halnya dengan PBB itu bisa bayar melalui online. Melalui link aja, GoPay, kemudian ATM Bank Kalsel juga bisa, kemudian mobil banking Bank Kalsel bisa, Indomaret juga bisa. Wah, sebut merek lagi nih. Dan mudah-mudahan tahun ini kalau misalnya Bank Kalsel bisa ada kan Bank Kalsel gini, ada target nih dengan kantor pos. Nah, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dilaksanakan pembayaran di kantor pos seperti itu. Oke, jadi udah banyak tempat lah ya untuk masyarakat bisa melakukan pembayaran ya. Oke, untuk ini saya pengen tahu nih SOP-nya sendiri nih ya terkait si BPHT ini. Setelah berkas masuk, kemudian sampai proses dia ketemu angka nih yang harus dibayarkan sekian, itu SOP-nya berapa lama deh? Karena kan setelah dapat bukti lunas dia sudah bayar BPHTB ini tadi, baru kan bisa dia istilahnya legalitasnya bisa diproses tuh oleh BPN. Mungkin bisa dibantu Pak Mus? Oke. Kalau untuk berkas itu maksimal kita 3 hari. Terkecuali untuk yang ada survei. Karena kita banyak menemukan beberapa foto visual. Kalau kita hitung itu di dalam PBB-nya misalnya bangunannya 36. Tapi kalau kita hitung melalui foto visual tersebut itu melebihi. Nah, melebihi dari 36. Nah, itu kita survei. Itu biasanya 7 hari kerja. Maksimal ya. 7 hari kerja. Jadi proses-proses itu berjalan terus, dulu. Prosesnya nanti berdasarkan berkas itu masuk. Misalnya berkas masuk tanggal 1, 3 hari. Ditolak, nanti tolak berapa hari masuk lagi, nanti itu hitung lagi. Seperti itu.
Untuk pemberitahuan ditolaknya itu seperti apa Pak? Maksudnya apakah kita sebagai customer nih dapat notifikasi atau seperti apa? Notifikasi itu di PPAT, di user masing-masing. Oh, oleh PPAT ya? Iya. Sebenarnya dulu awal mulanya kita mau bikinkan untuk masyarakat. Jadi masyarakat umum bisa mengakses sebenarnya. Tetapi karena masyarakat banyak yang belum paham masalah teknologi yang tadi, jadi kita menggandeng rekanan, yaitu adalah PPAT untuk membantu masyarakat dalam memproses persyaratan BPHTB tersebut. Nah, pendaftaran segala macam. Nah, jadi notifikasi itu bisa dilihat di user PPAT masing-masing. Seperti itu, Ibu. Jadi memang diperlukan juga ya peran aktif dari si PPAT ini sendiri ya. Oke. Iya, dan bagi Anda semuanya yang mungkin bergabung bersama kami baik di telepon maupun juga di WA di 0811501234. Nah, ini juga sudah masuk ada satu Bu ya. Pertanyaan di WA nih dari Marwan yang ada di Panggung Baru nih Bu ya. Dan kalau masyarakatnya langsung aja to the point kalau pertanyaannya nih. enggak. Pak, saya katanya mau nanya, kalau pajak yang namanya burung walet itu apakah bangunannya, apakah hasil usahanya Pak? Wah gitu Pak. Nah kalau masyarakatnya langsung gitu aja enggak. Iya, Marwan di Panggung Baru nih Pak. Oke, pertanyaan ini bagus ya. Yang dikenain pajak hasil panennya? Panen UAH-nya kah? Ataukah bangunannya itu aja? Oke, baik Bapak mau langsung mungkin ingin bangun nih. Gimana? Iya, pakai Pak Hadar sudah siap, silakan Bapak. Terima kasih Pak Marwan atas pertanyaannya, walaupun sedikit di luar di luar tema kita. Mungkin karena pajak-pajak ini Pak, jadi terima kasih. Ingin tahu masyarakat lebih besar kan masalah pajak. Jadi untuk bangunan sarang burung walet itu minimal untuk pajak ya, untuk pajaknya untuk bangunan sendiri itu ada pajak PBB-nya satu, jelas tanah dan bangunannya. Nah kemudian untuk waletnya sendiri itu pajak produksi nanti. Nah itu ada hitungan tersendiri. Mengatakan hasil produksinya berapa, nanti di presentasinya berapa atau ada tersendiri. Jadi karena dua, artinya selain pajak bangunan tanah dan bangunan itu PBB-nya, nanti juga pajak sarang burung waletnya hasil produksinya. Tapi kalau belum panen ya nggak boleh, belum itu harus panennya. Kalau 1 tahunnya 2 kali panen, 2 kali pajak juga dong Pak ya. Oke, memang harus cuan ya pemerintah daerah ya. Dan mungkin Pak untuk hasil panennya tersebut apakah mungkin sudah ada targetnya harus dikenakan pajak atau yang belum sampai targetnya gimana tuh Pak? Nah ini yang kadang-kadang untuk walaupun lain bidang kami, mohon maaf ya sedikit kalau memang ada kurang karena lain bidang kami sebenarnya, tapi kami gambarkan sedikit, memang agak sedikit sulit kita untuk mendeteksi mana-mana sih yang sudah berhasil atau belum. Kadang ini memang harus sama-sama kejujuran lah. Nanti wajib ada merasa masyarakatnya nggak ngaku ya. Jadi bukan kita tapi sama-sama kita harus menegakkan kejujuran bahwa memang saya Pak produksi tahun ini berapa kali, silahkan. Nanti kita akan membantu hitung untuk pajaknya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, besaran pajaknya berapa persen ini Pak? Kalau 5% lagi dari harga jual kalau nggak salah itu. Mohon maaf ya, lain bidang pajak daerah namanya, ada lagi pajak daerah yang ada 9. Mungkin nanti bisa kita panggil lagi nih Mas. Boleh. Karena masyarakatnya kalau dengar pajak itu langsung aja ambil bahasanya. Langsung tegak. Iya, terima kasih Bu Marwan di Panggung Baru ya. Jadi ada 2 nantinya ya yang akan disesuaikan lah. Yang menjadi tanggung jawab ya. Iya. Satu pajak bumi dan bangunannya Pak ya. Dan satu pajak hasil produksi tapi ketika panen nih Pak. Hasilnya ya. Iya. Dan ini boleh Pak terkait pajak lagi nih Pak, karena judul kita Pak Ade yang melampaui target nih Pak. Saya kalau boleh pengen tahu nih Pak, apakah mungkin bidang atau juga KPP, saya mohon izin, mungkin potensi Pak Ade yang masih belum tergali secara optimal itu ada nggak Pak di tanah laut sini Pak? Maksudnya jenis pajaknya atau? Iya, potensi PAD-nya lah yang masih belum tergali secara optimal lah. Ya sebenarnya banyak sih contoh yang mungkin ini sudah puluhan tahun juga yang jadi masalah bagi kita, itu pajak galian C atau mineral bukan logam dan batuan. Nah ini memang namanya pajak ya, sebenarnya tidak ada hubungan dengan perizinan. Kadang-kadang masyarakat itu kan, ini nggak berizin berarti nggak bayar pajak. Nggak seperti itu, karena fatwa dan surat dari Kemendagri menyatakan bahwa
pajak itu dikenakan karena memanfaatkan tanah dan bangunan, karena pemanfaatan alamnya, pemanfaatannya itu dikenakan. Apabila dia memperoleh manfaat dari situ, maka disitulah ada timbul pajak. Jadi tidak ada, harus ada izin. Jadi teman-teman masyarakat yang selama ini mungkin galian C yang tanpa izin lalu tidak membayar pajak sebagai alasan, itu juga salah sebenarnya, karena mereka sudah memanfaatkan alam. Itu harus membayar pajak kepada daerah. Nah, jadi karena bagaimanapun namanya pajak ini kan untuk pembangunan daerah. Nggak mungkin sih misalnya tambang batu gunung atau galian pasir misalnya, mereka begitu nambang nggak ngangkut keluar, nggak mungkin kan, pasti menggunakan jalan dan sebagainya, dan jalan itu kan dipelihara oleh negara daerah kan, seperti itu. Nah, disitulah makanya kontribusi yang diminta kepada wajib pajak untuk sadarlah bahwa mereka memanfaatkan alam itu dapat hasil, dan itu harus ada kontribusinya kepada daerah dalam bentuk pajak itu. Oke, dan semuanya itu dalam bentuk pajak daerah nih Pak ya? Betul. Oke, tentu untuk informasi lebih lanjutnya terkait pajak tersebut Pak, misalnya itu tadi Pak menggunakan memanfaatkan hasil alam seperti itu ya. Nah kita kan kadang-kadang iya kayaknya mau bayar pajak deh, tapi kita nggak tahu gitu Pak. Saya prosedurnya seperti apa? Kemudian kan kadang takut-takut juga nih Pak. Jangan-jangan kemahalan nih pajaknya nih. Jangan-jangan habis deh hasil panen gara-gara bayar pajak gitu. Iya. Untuk masalah itu sebenarnya kita terbuka lebar, kantor kita itu ada ruang konsultasi pelayanan pajak. Jadi silakan bagi wajib pajak, masyarakat yang ingin tahu informasi lebih lanjut, langsung silakan datang ke kantor Bapenda. Kami siap, bidang-bidang kami siap. Masalah PBB dan BPTB itu bidang kami. Kemudian pajak daerah lainnya itu ada yang 9, itu silakan juga ada rekan-rekan juga yang menguasai bidang itu. Silakan sesuai dengan keperluan apa. Kami siap tuh, ada ruang kita siapkan untuk konsultasi dan pelayanan pajak. Oke, jadi Bapenda siap melayani Pak ya. Atau telepon juga bisa nanti kalau memang per telepon bisa. Iya, karena kan saya sering dengar juga itu Pak, bahwa ini dengan bayar pajak mah habis hasilnya bayar pajak. Juga ini Pak, mungkin kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian kepada masyarakat juga. Kadang-kadang yang PTSL kita selalu mendukung program PTSL dari kantor pertahanan yang merupakan program nasional. Itu kan karena kantor pertahanan sendiri untuk mengejar target. Sebenarnya kan BPHTB itu dipenuhi dulu biasanya di awal sebelum diterbitkan sertifikat. Tetapi dalam rangka mengejar target dan melakukan program prioritas nasional untuk PTSL ini, sehingga persyaratan PBB setelah dipenuhi, kemudian persyaratan untuk pelayanan di pertahanan juga dipenuhi, maka terbitlah sertifikat PTSL. Nah, selama ini banyak masyarakat yang agak mengeluh karena kok di di sertifikat kok bertuliskan BPHTB terhutang. Seperti itu. Karena kalau sudah ada tulisan itu, mohon maaf, kadang-kadang kalau digunakan untuk pembiayaan di bank itu nggak akan laku. Seperti itu. Karena memang salah satu kewajiban dari wajib pajak itu selain PBB dalam rangka pengurusan sertifikat PTSL itu adalah BPHTB. Jadi harus didaftarkan. Nah, masalah nilainya masyarakat jangan terlalu pesimis dulu gitu. Karena di BPHTB itu ada namanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Artinya misalnya nih anggaplah kita dari PBB-nya misalnya anggaplah nilai tanah dan bangunannya itu 60 juta misalnya totalnya. Maka dia pasti tidak akan membayar BPHTB, tetapi wajib didaftarkan. Nih maksudnya gitu. Jadi karena ada ya, tadi NGO nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Karena memang dikurangi 60 juta. Pak yang tidak kena pajaknya. Nah, kecuali nanti nilai daripada objek pajaknya itu 70 juta misalnya, dikurangi 60 juta, berarti 10 jutanya aja yang kena. 10 juta itu juga 5%-nya aja. 5% kali 10 juta. Nah, itu yang dibayar. Jadi tidak full 10 juta itu tidak. Jadi masyarakat jangan terlalu pesimis dulu lah. Seperti itu. Udah takut duluan nih Pak. Iya, betul. Karena memang seperti itu banyak. Karena memang program PTS ini kan cukup besar nih. Di Tanah Laut ini hampir 45.000 kalau informasinya kan. Artinya begitu kita ada menunggal tundung pandang itu, kadang masyarakat membawa sertifikat nih. Pak, punya kami kok
seperti ada tulisan ini. Ada kita terhutang jelaskan. itu tadi, Pak, Betul. ya. Jadi kan kita sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau dalam pengurusan sertifikat itu harus selesaikan dulu PBB-nya, kemudian BPHTB. Karena apa? BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Artinya begitu Mas wajib pajak menerima hak dalam bentuk sertifikat, itu ada pajak. Jadi sekali itu aja. Gitu. Jadi kan namanya BPHTB itu adalah biaya perolehan. Artinya begitu memperoleh hak, disitulah karena pajaknya. Nah, jadi itu yang masyarakat perlu tahu dan jangan khawatir. Nah, ibaratnya masalah nilainya besar atau tidak, nanti tergantung nanti NJOP-nya berapa gitu. Jadi bahkan banyak kita memproses BPHTB itu nihil-nihil, tetapi harus didaftarkan. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk salah satu menghilangkan BPH terhutang di Yang sertifikat tertulis di sertifikat, itu salah satunya adalah harus didaftarkan di Bapenda, di Badan Pendapatan. oke. Jadi walaupun nihil tetap harus Tetap terdaftar didaftarkan, ya, Pak, betul, ya. dengan persyaratan yang tadi kita sebutkan di atas tadi. Oke, apalagi ternyata BPHTB ini cukup 1 kali seumur hidup deh Iya, Pak ya istilahnya kali itu ya. kecuali nanti dijual-belikan kan, nanti pindah tangan lagi, nah itu kena Baru lagi. diproses kena. lagi Baru proses, Pak betul. ya. Oke, baik. Iya, ini dia ada juga pertanyaan dari Oke. Junai juga ada. Apakah Oke. kita break dulu sebentar, Bu ya? Oh iya, mungkin Iya. nanti kita bacakan setelah break berikut ini Iya, ya. jadi yang bergabung jadi mohon maaf ya, kita break dulu sebentar. Jadi sabar saja buat rekan Junai dan juga rekan siapa tadi ya yang bergabung di WA ya. Oke. Baik rekan-rekan tetap bersama kami di 102,3 MHz. Di Talkshow Tanah Laut Penyapa bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dan mungkin Pak ada yang ingin ditambahkan terkait pembicaraan kita tadi sebelum kita menjawab pertanyaan dari ada rekan yang bergabung lewat WA kita. Oh siap, Gih. Mungkin saya tambahkan sedikit. Bagi masyarakat yang mempunyai transaksi lebih daripada satu itu satunya kena NJOP NJOP TKP tadi sebesar 60 juta. Kemudian untuk waris itu 300 juta. Iya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang transaksi kedua itu tidak dikenakan lagi. Karena sesuai dengan buku pedoman Kementerian Keuangan itu memang tidak dikenakan karena masyarakat tersebut dibilang mampu karena mempunyai tanah lebih dari satu. Nah seperti itu dan itu sesuai dengan dasar-dasar hukum Kementerian Keuangan. Nah, kemudian ada lagi di situ pada saat proses di notaris itu ada beberapa pembayaran mungkin kita di luar dari notaris karena pembayaran notaris dan BPHTB serta PBB itu terpisah sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari notaris ada pembayaran, misalnya ada berapa, mungkin salah satunya mungkin diinkludkan. Nah itu kita kita maklumi seperti Oke, itu. mohon maaf memotong sejenak Pak Mus, ada yang Siap. bergabung melalui line telepon, silakan. Siap. Terputus nih ya. Oh, Terputus ya. Terputus ya. Iya. Dan ya mungkin bisa lanjutkan. Iya, bisa dilanjutkan? Oke. Dan yang nelpon boleh coba lagi? Oh, Oke, sudah ada yang bergabung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih, Pak? Bapak Arianto nih, Pak Rianto di mana, Pak? Batu Ampar Mas. Batu Ampar, nggih. Silakan Pak yang ditanyakan, Pak. Ini berkaitan dengan pajak. Bagaimana kalau ada perusahaan, ini umpamanya perusahaan yang tingkat dia tidak punya HGU, baru kadastral. Nah itu untuk menghitung pajaknya gimana itu? Apakah dia bebas pajak, sedangkan kata Pak Kabit tadi kan diambil dari dia penggunaan alamnya. Nah intinya apakah mereka itu membayar pajak ke daerah? Karena ini menyangkut pendapatan daerah juga. Jadi bagaimana caranya untuk mereka wajib membayar pajak ke daerah? Itu aja, Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan siapa tadi ya di Batu Ampar ya. Lupa namanya nih. Orang Batu Ampar. Arianto. Arianto. Oke. Ya, Pak, mungkin Oke, silakan, baik. Pak. Iya, terima kasih Pak Arianto di Batu Ampar tentang kadastral Pak ya. Jadi memang baru kami juga rapat koordinasi dengan tim pengawas perkebunan. Kemudian kita Bapenda juga salah satu anggota tim pengawas. Nah, memang salah satu yang akan kita gali dari sektor PBB terutama Pak ya, terutama PBB pajak bumi dan bangunan di bidang perkebunannya. Karena kalau yang sudah HGU itu kita kalau PBB bicara PBB-nya itu ada dua, ada PBB P3, ada PBB P2. P3 itu maksudnya pajak bumi dan bangunan, pertambangan, perkebunan dan perhutanan. Nah itu ranahnya pusat. Kalau sudah bentuknya HGU dan sebagainya itu pusatnya. Tetapi kalau di luar HGU, di luar pertambangan dan di luar perhutanan itu ranahnya P2, perdesaan dan perkotaan. Nah itu kewenangan kita kabupaten. Nah kadastral ini sebenarnya masih ranah kita.
karena mereka belum memiliki HGU, karena awal-awal perizinan itu masih dalam bentuk kadastralnya masih. Nah ini yang selama ini memang kita akui tingkat kesadaran wajib pajak ini untuk melaporkan. Karena kalau kita nggak laporkan, kita nggak tahu kan, ya, seperti itu objek bahwa ada objek pajak seperti itu. Bahkan informasinya di masyarakat juga bahwa baru kadastral sudah pada tanam gitu kan. Artinya selama ini yang jangankan kadastral, yang plasma juga ini kita sudah inventarisasi. Ini kita dengan kerjasama berkoordinasi dengan dinas perkebunan kita. Ada baru kita dapat kemarin beberapa izin plasma yang di luar HGU, di luar inti, itu ranah PBB P2. Nah itu yang akan kita gali dan akan kita inventarisir dulu mana-mana wilayah itu yang masuk, yang akan kita kita sisir lah wilayahnya. Nah memang kembali lagi ke masalah kadastral ini, selama mereka tidak melaporkan ke kita, ya kita nggak bisa menetapkan. Kan namanya pajak bumi dan bangunan sebagai satu kontribusi ke daerah itu satunya melalui PBB pajak bumi dan bangunan, salah satunya seperti itu, dan itu harus dilaporkan dalam bentuk pendaftaran. Pendaftaran kan ada formulirnya, surat pemberitaan objek pajaknya, luasnya berapa, kemudian jenis jenis, kalau ada bangunan jenisnya seperti apa, speknya seperti apa. Itu kalau tidak ada itu kita nggak bisa menghitung. Jadi memang ada spek-spek tertentu, ada kriteria tertentu. Tidak aja, Pak di sini ada sekian hektar langsung ditetapkan PB-nya, nggak bisa. Harus ada formulir dulu yang harus diisi. Dari situlah kita dapat menghitung dan menetapkan objek pajaknya seperti itu. Jadi memang kita secara mandiri maupun secara tugas kita memang ini masih dalam kajian, dan kita dengan tim juga sebagai ekstensifikasi bagi kami itu adalah perluasan tugas fungsi kami, dibantu dengan rekan-rekan terkait seperti dinas perkebunan, kantor pertanahan, juga nanti Satpol PP sebagai penegak peraturan kan. Nah itu juga akan kita sisir kayak plasma, kemudian koperasi yang intinya mereka itu sebenarnya adalah wajib pajak PBB P2 seperti itu. Iya, oke, baik Bapak Arianto di Batu Ampara. Kita langsung saja Bu ya, karena waktunya mepet. Kita langsung yang pertanyaan kedua nih ya. Karena Pak Arianto juga sudah menyimak tadi. Dan kayaknya ini anak milenial nih. Saya Junaidi Bati-Bati. Ingin bertanya tentang pajak yang dikenakan untuk barang yang diimpor dari luar, Pak. Karena saya online shop. Karena saya online shop tapi ingin mengirim bahan kain dari luar Indonesia. Apakah dikenakan pajak, dan jika dikenakan apa saja persyaratannya? Waduh, saya juga kurang ngerti nih. Ini sudah di luar kewenangan kita ini. Betul sekali. Kalau kita bicara pajak daerah. Jadi mohon maaf Mas Junai ya. Mas Junai ya. Karena kalau pajak ya pajak gitu ya. Iya. Mungkin tapi sebagai informasi aja, rasanya itu kan ada biaya masuk itu sekitar 7%, kemudian PPN-nya 10% kalau nggak salah itu. Ada, silakan di Google juga ada cara menghitung itu. Karena kita pernah melakukan pembelian barang luar, langsung dihitung pajak masuknya. Jadi ada PPN, ada biaya masuknya berapa, itu kelihatan. Silakan mungkin browsing aja, tata cara penghitungannya itu ada di internet tuh. Silakan. Oke, baik, mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran dan ingin tahuan dari rekan dengar kita ya. Baik Bapak, singkat saja mohon disampaikan. Betul. Iya, durasi Pak ya. Nggak berasa ngomongin pajak ya. Nggak berasa 1 jam ya ngomongin pajak ya. Kalau ngomongin duit mah gitu ya. Iya, monggo Bapak, silakan Pak Badar. Ya, terima kasih. Terutama kami dari Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Laut mengapresiasi kegiatan ini dalam Ta'ala Menyapa, dan sepertinya memang walaupun kita bertahun-tahun untuk sosialisasi masalah pajak daerah ini, tapi memang kondisi masyarakat kita masih memang belum semuanya mengerti masalah pajak, bahwa memang kita ada kewenangan-kewenangan yang dibatasi. Jadi memang seperti tadi kita sampaikan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kita hanya mengelola 11 jenis pajak yang telah kita sebutkan tadi. Nah, apalagi itu ada pertanyaan sampai biaya impor sebagai maksudnya itu sudah di luar jadi perlu masyarakat tahu juga. Artinya tidak semua pajak yang ada itu kita kewenangan kita, jadi ada kita dibatasi kewenangan. Kemudian yang kedua, sebenarnya terutama di bidang kami, karena bidang PBB dan BPHTB, marilah pada wajib pajak terutama yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan tanah dan atau bangunan, silahkan mendaftarkan objek pajaknya melalui Badan Pendapatan atau melalui desa, karena
semua persyaratan, brosur dan sebagainya sudah kami sampaikan di desa-desa. Bahkan insya Allah tahun ini kami akan meluncing lagi aplikasi mandiri lagi buatan kami sendiri. Itu nanti ada namanya CPBB, jadi Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi cukup nanti mengupload persyaratan melalui aplikasi itu. Nah, jadi nanti kami pelajari, kami verifikasi berkasnya, kalau lengkap nanti PBB-nya ya. Jadi untuk PBB seperti itu. Jadi silahkan bagi masyarakat yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan tanah dan atau bangunan, itu memang sudah wajib didaftarkan wajib pajaknya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai wajib pajak memang kita harus sadar bahwa pembangunan ini dilaksanakan perlu biaya. Seperti itu ya, jalan, jembatan, sarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya, semua yang dalam rangka kegiatan pemerintahan, pembangunan ke masyarakat ini perlu biaya. Nah, salah satu kontribusi kita wajib pajak adalah yaitu membayar pajak. Paling kecil adalah PBB. Kenapa PBB itu penting sekali? Karena coba pian bayangkan, ibaratnya pian bisi kendaraan aja yang mungkin nominalnya 30 jutaan lah, membayar tiap tahun mengisi STNK misalnya 300 ribuan. Nah, sekarang tanah dan bangunan kita ini kan nilainya mungkin ratusan juta. Nah, padahal mungkin PB-nya masih kecil, mungkin puluhan ribu aja paling. Tapi tingkat kesadaran masyarakat selama ini memang dari tingkat partisipasi yang 2-3 tahun ini kita analisa bahwa masih kisaran 63 sampai 65%. Tingkat kesadaran masyarakat kita di dalam hal PBB di luar validasi ya, luar validasi data. Jadi itulah masyarakat pentingnya pajak ini dalam rangka kita berkontribusi nyata bahwa kita ikut mendukung pembangunan di tanah laut khususnya itu. Iya, Anda bayar pajak berarti Anda peduli dengan daerah. Ya, Pak. Ya, baik. Oh, singkat saja Pak Imus closing statement-nya, mungkin ada yang disampaikan? Siap, Gi. Mungkin karena pajak ini adalah sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi mohon agar kiranya kesadaran kita masing-masing dalam pembayaran pajak, baik itu pajak PBB, BPHTB maupun 9 pajak yang lainnya. Jadi harapan kami semua masyarakat dapat istilahnya menginformasikan kepada masyarakat yang lain untuk dapat membayar pajak, baik itu PBB, BPHTB dan 9 pajak yang lainnya. Dan untuk pelayanan di tempat kami, Dewan Pendapatan Daerah, baik itu PBB, BPHTB maupun 9 pajak yang lainnya, itu semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan kami, Dewan Pendapatan Daerah, meminta uang, itu mohon dilaporkan ke kami agar kami bisa menindak mungkin oknum-oknum calo-calo yang di luar dari Badan Pendapatan Daerah. Nah, seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya pelayanan dari Bapenda Paripurna ya, gratis ya, konsul gratis, silahkan datang aja. Welcome ya. Iya, benar-benar pelayanan paripurnawan ya, dan betul sekali. Dan yang namanya pembayaran pajak akan kembali ke kita juga ya. Betul sekali. Makanya kalau Anda bayar pajak berarti Anda peduli ya dengan daerah. Sekali. Seperti disampaikan Mbak Badar tadi juga, jujur lah ya. Jujur lah ya kalau Anda punya objek pajak gitu Pak ya. Ya, sudah terasa kita sudah 1 jam ya menemani kita Talk Show Tolong Menyapa, dan sekali lagi terima kasih Bapak Badar Muslani yang sudah bergabung di sini, dan mungkin next kita akan berjumpa lagi di tema yang berbeda ya. Iya, dan kita juga terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui line telepon maupun WA hari ini Mas Iwan ya. Ya, dan kita sampaikan juga bagi Anda yang mungkin ingin melihat kembali tayangan ini bisa Anda mengunjungi channel YouTube kita di Radio Tuntun Padang 102,3 MHz. Atau jangan lupa like, subscribe and subscribe juga ya. Jadi bagi Anda yang belum mendengar pembicaraan kita bisa ditonton lagi ya. Iya, betul sekali. Iya, Bu Pri. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri, dan kita juga mohon maaf ya Wan ya kalau ada salah-salah kata selama kita memandu acara ini ya. Ya, stay tune terus di 102,3 MHz karena sore ini juga akan ada lomba karaoke nih Wan ya. Iya, baik. Dan kami akhirnya mohon pamit undur diri, sampai jumpa dalam program Tolong Menyapa berikutnya. Saya Iwan dan saya Bu Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.